Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Calon Pengusaha. Di video kali ini saya akan sharing lagi tentang mengenai 5 kesalahan dalam pemupukan kelapa sawit. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya, serta like, comment, and share. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng jika kalian suka dengan video ini, agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru di channel ini. Baik, langsung saja kita lanjut. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang menggunakan pupuk tunggal ya kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kenapa saya membahas tentang kesalahan dalam pemupukan kelapa sawit? Karena kalau kita perhatikan dalam berkebun sawit, pemupukan ini memang peranan yang sangat penting dalam bertani sawit. Dan juga pemupukan ini merupakan upaya yang mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi kalau tidak kita lakukan dengan benar, maka kita nanti akan merugi dari hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kawan-kawan sekalian, sekarang kita akan bahas tentang kesalahan yang pertama, tentang dosis dalam pemupukan. Jadi harus kita perhatikan adalah dosisnya ya kawan-kawan. Dalam penggunaan pupuk untuk sawit yang masih kecil, itu berbeda dengan sawit yang sudah mulai berbuah atau besar seperti sawit yang ada di video ini. Begitu juga dengan sawit yang sudah semakin tinggi. Jadi intinya dalam melakukan pemupukan kita harus menggunakan dosis yang disarankan, dan untuk acuan kita bisa melihat dari tabel-tabel dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit tentang dosis pemupukan sesuai dengan umur tanaman kelapa sawit kita. Jadi jangan sampai nantinya kita sampai salah mengaplikasikan dosisnya. Sawit kita sudah semakin tinggi dan besar, namun kita memberikan pemupukan masih dengan takaran yang sama. Dan itu harus kita perhatikan ya kawan-kawan. Semakin bertambah umur, maka dosisnya semakin banyak. Dan puncak dari dosis itu adalah sekitar kurang lebih mulai dari usia 14 sampai 17 tahun dari umur sawit kita. Umur sawit kita sudah 17 tahun ke atas. Dosis takaran pemupukan juga harus semakin menurun ya, menurun lagi. Karena pertumbuhan sawit itu maksimalnya di kisaran umur 14 sampai 17 tahun. Baiklah, itu tadi kesalahan yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah cara dalam pengaplikasian atau cara kita menabur pupuk. Banyak petani sawit di Indonesia melakukan pemupukan dengan cara ditabur. Mungkin masih jarang pemupukan dengan cara digali atau pupuknya dipendam di dalam tanah. Lebih bagus lagi pupuknya dilarutkan dalam air supaya lebih cepat meresap pada tanaman kelapa sawit kita. Dan dengan cara ditabur ini juga sangat baik jika dilakukan dengan cara-cara memenuhi kriteria dalam pemupukan. Jadi kalau kita menabur di sekeliling batang berbentuk cincin, maka pupuk itu harus benar-benar tertabur rata ya kawan-kawan ya. Jadi setiap pupuk harus bersentuhan langsung dengan tanah dan tertabur rata
Maksud saya begini, pupuk itu boleh kita tabur di sekeliling pohon kelapa sawit, tapi harus bersentuhan langsung ke tanah, tanpa tertabur di atas daun atau rumput misalnya, karena itu sangat mengganggu untuk peresapan pupuk ke dalam tanah, atau susah untuk kelapa sawit meresap pupuknya karena terhalang oleh daun tersebut. Sering kita temukan dalam pemupukan di petani sawit, pupuknya memang ditabur berbentuk cincin atau lingkaran, namun masih bertumpuk. Jadi kalau pupuknya bertumpuk, maka kurang efektif. Apalagi kalau pupuk yang banyak mengandung unsur senyawa garam ya kawan-kawan ya, seperti urea contohnya. Itu nantinya akan mudah untuk menguap dan tidak banyak yang terserap oleh tanaman kelapa sawit, atau tidak meresap ke tanah ya kawan-kawan ya. Jadi diusahakan pupuk itu dikelilingkan di tanah berbentuk cincin. Dan tidak ada yang menumpuk. Kawan-kawan sekalian, itu tadi kesalahan yang nomor 2. Sekarang kita lanjut pada kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga adalah tentang rotasi dalam melakukan pemupukan. Dan ini sangat penting sekali. Jadi kita jangan hanya mengikuti dari jadwal rutin pemupukan kita ya kawan-kawan ya. Misalnya bulan depan nih, sudah jadwalnya melakukan pemupukan menggunakan urea contohnya. Tapi kalau kondisi cuaca tidak mendukung, kita ambil contoh kemarau misalnya. Walaupun sudah jadwal pemupukan, kita harus pending terlebih dahulu, karena nantinya pupuk akan banyak menguap daripada meresap ke tanah. Dan juga jika terjadi curah hujan yang tinggi, itu kita harus tunda pemupukan. Tunda dulu ya kawan-kawan pemupukannya, karena di dalam tanah banyak sekali kandungan air, sehingga resapan pupuk mengurang ya. Resapan pupuknya mengurang. Apalagi kalau kebun kita sering terjadi banjir, bisa jadi pupuknya habis ikut hanyut terbawa oleh arus air. Dan buat kawan-kawan yang sekalian, harus dipahami ya, waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan adalah di waktu curah hujan sedang. Kemudian dilakukan pemupukan yang bagus pada waktu pagi hari. Baiklah kawan-kawan, itulah kesalahan yang ketiga ya. Sekarang kita lanjut ke kesalahan yang keempat. Untuk kesalahan yang keempat ini sering sekali dilakukan oleh petani sawit adalah jarak dari tiap-tiap pupuk yang kita taburkan. Kawan-kawan sekalian, pupuk itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Contohnya kita menggunakan pupuk urea misalnya. Kemudian bulan depan kita menggunakan dolomit. Ini kan jaraknya sangat dekat sekali ya kawan-kawan. Yang kita khawatirkan fungsi dari pupuk tersebut bertentangan, karena kalau jaraknya dekat, maka pupuknya akan saling melemahkan dan tidak menghasilkan apa-apa ya. Baiklah, kalau itu tadi kesalahan yang keempat. Sekarang kita lanjut pada kesalahan yang kelima. Di kesalahan yang kelima ini tentang pemahaman kita mengenai pupuk. Jangan sampai memahami pupuk itu dari kata-kata orang saja, dari kata-kata saja,
melainkan kita harus melihat fungsi-fungsi dari pupuk yang akan kita gunakan, supaya penggunaan pupuknya tepat dan menghasilkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, itulah tadi 5 kesalahan dalam pemupukan ya kawan-kawan ya. Dan untuk kawan-kawan yang lebih memahami tentang kesalahan-kesalahan dalam pemupukan, bolehlah kita sharing-sharing di kolom komentar untuk berbagi ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang baru untuk usaha dalam bertani sawit. Mungkin video ini cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.